Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita kembali lagi dalam program I5 Immanuel 5 Minute. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu dan tangguh melayani. Pembacaan Alkitab pada hari ini kita ambil dari kitab Kidung Agung, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-16, dengan tema ucapan kata-kata manis. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika beberapa hari ini media sosial diwarnai dengan kata maaf anjay. Bagi setiap kita, terkhusus kalangan orang tua yang jarang mendengar atau bahkan menggunakan kata-kata ini, menjadi mengenal dan mungkin ikut heboh. Sebuah kata yang diambil dari kata dasar maaf anjing, atau mungkin bisa kita pahami sebagai kata plesetan dari kata tersebut. Apakah ini adalah sebuah kata kasar? Ada berbagai respon dari pengguna, terkhusus kalangan anak muda. Ada yang tidak senang, ada yang menganggap itu sebagai kata-kata kasar, ada yang biasa saja, ada juga yang merasa bahwa kata tersebut wajar digunakan, wajar dipakai sebagai bahan bercandaan atau untuk menunjukkan ekspresi yang melebih-lebihkan sesuatu. Berbicara tentang kata kasar, cemooh, dan lain sebagainya, Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita ketika hal tersebut diutarakan terhadap kita? Mungkin setiap kita akan mengatakan tergantung bagaimana perasaan kita. Tergantung dari siapa yang mengatakan dan apa konteksnya. Apakah itu disebutkan oleh orang terdekat atau orang yang tidak kita kenal? Dan apakah kata atau kalimat tersebut diucap ketika sedang berdiskusi, berdebat, atau bercanda dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas Bapak Ibu, seringkali kata-kata kasar, cemoohan, dan lain sebagainya menyakiti hati, menimbulkan perasaan dendam, mematahkan semangat, bahkan seringkali justru membuat kita bertanya-tanya, mengapa saya? Atau pantaskah saya mendapatkan perkataan seperti demikian? Belum lagi yang sifatnya menuduh dan menghakimi. Pembacaan kita pada hari ini hendak menyatakan bahwa betapa sedapnya mendengar perkataan yang indah, baik, dan manis, terkhusus oleh sang kekasih hati yang memiliki cinta sejati dan tulus. Kata-kata yang membuat sang mempelai wanita merasa selalu tertarik, merasa diinginkan dan dibutuhkan, merasa bersemangat dan bersukacita. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, jika kita memiliki seorang kekasih yang seperti demikian, rasa-rasanya kita selalu menginginkan ia selalu dekat, merasa nyaman ketika ia berbicara, apalagi jika yang diutarakan adalah kata-kata gombal. Dari sini kita dapat melihat bahwa sesuatu yang baik dan membangun yang keluar dari mulut akan senantiasa dirindukan dan dibutuhkan oleh orang lain. Begitupun sebaliknya Bapak Ibu. Tidak jarang Bapak Ibu, banyak di antara kita yang senang dipuji oleh kekasih hati, oleh anak-anak, oleh suami, oleh istri, orang tua, kemudian mendengarkan kata-kata motivasi dari para motivator, mencari ayat-ayat atau renungan-renungan firman yang sifatnya menguatkan. Karena itu semua adalah merupakan bagian yang kita butuhkan sebagai semangat dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika berbicara, setiap kita mungkin mampu untuk menempatkan diri, melihat, menyesuaikan kata dan kalimat apa yang harus kita pakai terhadap siapa kita berbicara. Tetapi di media sosial belum tentu Bapak Ibu. Kita bebas menulis kalimat dengan sesuka hati. Bahkan dituju kepada siapa saja, hanya kita yang tahu. Dan maksud tujuan dari penyampaiannya sendiri juga hanya kita sendiri pun yang tahu. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menggunakan media sosial, membuat status, memberikan komentar, membagikan segala sesuatu yang didahului dengan pertimbangan secara matang. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama dan kita renungkan pada hari ini menjadi salah satu bahan pertimbangan ketika hal baik kita ucapkan atau kita bagikan akan menimbulkan semangat, akan menimbulkan sukacita bagi orang lain. Bahkan hal tersebut akan juga dicari dan dirindukan oleh orang lain.
Begitupun sebaliknya Bapak Ibu. Ketika Kristus yang kita kenal senantiasa menimbulkan semangat dan pemulihan, begitupun seharusnya kita sebagai pengikutnya. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu di i5 edisi yang berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, senantiasa dekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.